Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke coy, jumpa kembali bersama Wisnu Audio yang kali ini akan membahas tentang eh, titik klip menggunakan osiloskop dari power amplifier sejuta umat yaitu OCL. Ini saya contohkan SOCL 506 lagi biar mudah. Titik klip yang kita maksud yaitu titik puncak dari PSU. Nanti akan keluar dari ini output speaker, akan diukur ya menggunakan osiloskop. Titik klip tentunya bisa dilihat dari PSU. PSU yang kita gunakan yaitu 32 volt 10 ampere, 32 volt AC. Kita ukur ya menggunakan skala AC nih. Kita ukur, lihat 33 volt ya, sekitar segitu. Dan kita nanti ukur di sini output speakernya berapa volt titik klip yang akan sampai tanpa menggunakan speaker ataupun tanpa menggunakan beban terlebih dahulu. Karena kalau sudah menggunakan beban beda lagi. Titik klip nanti akan kita buktikan bahwa titik klip itu akan sesuai dengan voltase dari PSU. Oke. Kita sudah masukkan signal generator 1 kHz. Kita cek di input ya di sini. Lihat 1 kilo berarti 1000 ya. 1 kHz seperti ini. Sinyal generatornya sudah 1 kilo, kita gunakan. Kita lihat di osiloskop nanti titik klipnya berapa. Kita menggunakan skala AC untuk melihat nanti titik klip di output speaker di sini ya. Output speaker kita simpan di sini probe merahnya di output emitor, di output emitor karena ini menggunakan SOCL output emitor ya, tanpa menggunakan beban alias tanpa menggunakan speaker dan lain-lain. Kita coba lihat AC-nya berapa. Nah, sudah keluar. Nah, kita pasang dulu probe merah dan hitam. Probe merah dan biru. Probe merah di bagian output, di output speaker. Dan jangan lupa nih groundnya. Groundnya kita pasang semuanya ya. Yang dari osiloskop kita pasang di sini. Di ground. Dan ini untuk input. Yang warna biru ini untuk input ya. Sudah kita pasang. Kita pasang di sini aja nih. Biar terlihat. Oke, lihat di sini. Ini sinyal output speaker, output power ya. Nah, ini sinyal input generator yaitu 1 kHz. Sinyal sinusnya menggunakan 1 kHz ya. Kita lihat AC-nya berapa volt. Nah, kita angkat secara perlahan. Nah, sudah naik 19 volt, 20 volt. Ini input ya, sinyal input. Ini output. Ini output. Yang ini nih, kabel yang ini probe merah. Ini probe biru untuk input. Input yang bawah, output yang atas. Input belum apa-apa nih, belum klip ya. Kita naikkan lagi, coba lihat titik klipnya berapa. Nah, ini sudah klipnya terlalu banyak nih sahabat, terlalu banyak. Kita kurangi lagi titik klip nih. Yang atas nih kotak nih, sudah kotak tidak sinus lagi ya. Kita turunkan sedikit-sedikit sampai titik klip paling kecil. Nah, titik klip paling kecil. Nah, ini titik klip paling kecil sesuai dengan 33 volt ya. 33 volt atau 32. Ini sudah klip nih, sudah klip. Nah, potong. Jadi ada seperti ini titik klip sahabat, ini titik klip sahabat Wisnu Audio. Ini 33 volt sama dengan seperti yang tadi kita bilang. Kita tadi ukur di sini kan 32 volt ya. 32 sampai 33 volt. Seperti itu. Ini titik klipnya nih. Sudah terbukti kan
bahwa titik klip ini bagi yang belum memahami ataupun masih belajar seperti saya juga masih pemula tapi ingin terus belajar karena hobi juga. 32 volt sama dengan output di sini 32 volt juga, berarti power tersebut sudah klip. Nah, kalau menggunakan speaker ini suara di telinga nggak bakalan kuat. Saya sudah coba baru segini aja nih. Nah, segini di 9 volt aja, 90 AC sudah nggak kuat di telinga, kayak gitu ya. Apalagi kalau sudah titik klip seperti ini, titik klipnya nih, titik klipnya sebentar. Nah, 33. Oke, kita ukur lagi, ini masih titik klip ya. Titik klip terlalu besar, kecilkan lagi titik klipnya terlalu besar, nanti kasihan PSU-nya. Seperti itu. 33 32 volt seperti ini. Kadang-kadang 32, kadang-kadang 33. Ini sudah melampaui titik klip ya. Bentar, dipaskan dulu. Di 33 aja nih. Sudah titik klip seperti ini. Kita coba pindah lagi nih. Ini kan di output speaker nih, kita cabut ya. Kita cabut, pindahkan ke sini. Ke 32 volt yang ini nih. Oke. Coba lihat ini. 33 volt. Oke. Semoga dapat dipahami bahwa titik klip sebuah amplifier yaitu titik puncak dari PSU yang kita gunakan. Jadi kalau menggunakan lebih dari 32 volt, misal 45 volt, maka titik klipnya itu pada 35 volt. Atau mungkin bisa kita menggunakan voltase yang lebih gede. Nih, kita lihat di sini. Voltase lebih gede misal 52 volt. Misal kalau PSU-nya kuat, ininya kuat ya. Transistornya kuat, panelnya kuat, mungkin itu dapat lebih bagus lagi. Tapi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang konyol. Untuk SOCL seperti ini ya disarankan di paling maksimal 45 volt menurut saya. Kalau lebih ya berbahaya, cepat rusak nih. Cepat rusak, kecuali memang kalau kita mau lebih kreatif lagi merubah nilai resistor ini kita rubah, resistor yang lainnya juga dimodifikasi. Mungkin dan pasti itu voltase akan bertambah, bisa kuat di voltase tinggi. Ini kita menggunakan 32 volt AC dan setelah jadi DC-nya berapa nih? DC-nya 44 volt untuk rel positif yang ini. Dan kita cek juga bagian negatifnya berapa. Negatifnya 43 volt, relatif imbang ya. Relatif imbang. Dan ini masih menggunakan signal generator 1 kHz ya. Dan ini masih klip. Oke. Tapi kalau tanpa beban ini aman-aman saja. Ini aman-aman saja ya. Ini tidak akan panas karena tanpa beban. Beda lagi ketika kita menggunakan dummy load atau menggunakan speaker. Nah, itu berbahaya. Begitu saja perjumpaan kita kali ini, nanti kita bahas di segmen berikutnya. Mungkin kalau ada pertanyaan ingin dibahas tentang apa gitu. Kalau saya tahu, kalau saya paham, maka akan saya coba untuk membuat videonya. Kalau tidak ya kita akan pelajari bersama. Oke. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Jangan lupa, mohon maaf kalau ada kesalahan. Maafin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.